Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, selamat hari Kamis. Kembali lagi bersama Buria di mata pelajaran matematika. Anak-anak, apa kabarnya kalian di rumah hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, baik selalu ya. Amin. Sekarang kita lanjutkan materi pembelajaran matematika pada hari Kamis tanggal 3 September 2020. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kalian harus wajib berdoa terlebih dahulu sama murojaahnya bersama orang tua di rumah. Jangan lupa tetap dipraktekkan. Siap ya? Kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, ya, hari ini kita akan belajar tentang bentuk pecahan. Jika pada minggu sebelumnya itu kita belajar tentang pecahan secara umum, ya. Nah, hari ini sama Buria kita akan mempelajari lebih lanjut atau lebih spesifik dari pecahan. Yang jelasnya itu tentang bentuk-bentuk pecahan. Kalian bisa lihat ya pada layar handphone atau layar laptop kalian masing-masing di rumah. Nah, anak-anak, bentuk pecahan itu ada 4. Yang pertama, pecahan biasa ya. Yang kedua, pecahan desimal, pecahan campuran, dan yang terakhir ada persen ya. Nah, kalau yang pecahan biasa itu kita sudah mulai mengenal ya pada minggu-minggu sebelumnya itu ya sudah Ibu jelaskan juga pecahan biasa. Namun bagaimana dengan pecahan desimal dan pecahan campuran? Atau bahkan bagaimana dengan persen? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Siap ya? Harus siap. Nah, yang pertama itu yang akan Ibu jelaskan adalah bentuk pecahan biasa. Nah, pecahan biasa Ibu ingatkan kembali adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya itu merupakan bilangan bulat ya. Contoh ya, perhatikan ke contoh. Ini contohnya ya, perhatikan ke sini. Nah, 1/4. Ingat, angka 1 itu adalah pembilang ya. Kalau angka 4 yang di bawahnya itu adalah penyebut. Jangan tertukar. 1 pembilang, 4 di bawah itu penyebut ya. Itu bentuk dari pecahan biasa. Nah, ternyata anak-anak, pecahan biasa itu terbagi 2 lagi. Yang pertama, pecahan murni. Pecahan murni itu ya syaratnya itu jika pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut. Ya, perhatikan. 1 dengan angka 4 ya, di 1/4. Angka 1 lebih kecil dari 4 atau lebih besar? Jelas lebih kecil ya, makanya disebut dengan pecahan murni. Begitupun dengan 3/4, 3/9, 2/4, dan 8/12. Itu dinamakan dengan pecahan murni ya, alias pecahan yang pembilangnya itu sama dengan penyebut atau kurang dari penyebut ya, lebih kecil angkanya itu, paham? Nah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni itu syaratnya adalah jika pembilangnya itu lebih besar dari penyebut. Kita perhatikan, angka 6 lebih besar jelas dari angka 4. Begitupun dengan 7 dan 10 ya. 7/5. 7 lebih besar daripada 5. Paham ya? Jadi itu bentuk yang kedua dari pecahan biasa, yaitu pecahan tidak murni. Yang kedua, kita punya pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran ya? Pecahan campuran itu ya syaratnya, syarat mutlaknya ya atau syarat utamanya, jika angka pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut bisa diubah menjadi pecahan campuran. Nah, contohnya ini ya, ada di 7/3. 7/3 ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Gimana Bu caranya? Caranya adalah pertama, 7-nya itu ya, ini 7-nya itu dibagi 3. 7 dibagi 3 berapa? Dapat 2 ya. Sisa berapa? Sisa 1. Sisanya ditulis di bagian pembilang ya. Nah, penyebutnya tetap sama 3. Jadi
7/3 itu bisa dituliskan dalam bentuk pecahan campuran menjadi 21/3 ya, itu yang contoh. Nah, sekarang pecahan campuran ke pecahan biasa. 21/3. Jadi caranya itu pertama ya, 2 dikali 3. Dari mana 3-nya? Ya ini ya, dari sini, dari penyebutnya. 2 kali 3. Nah, ini jangan lupa si pembilangnya dipindahkan ke sini dan diubah jadi tanda plus ya. Jadi 2 dikali 3 tambah 1/3 sama dengan berapa? 2 kali 3? 6. 6 tambah 1 sama dengan 7 ya. Jadi 21/3 itu merupakan pecahan campuran ya. Kalau dituliskan ke dalam bentuk pecahan biasa, bentuknya adalah 7/3. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke pecahan yang 3, itu pecahan desimal ya. Kalian bisa baca sendiri di sini. Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya ya. Nah, di sana sudah Ibu kasih tanda panah konsep dasar dari bilangan desimal ya. Di mana ada satuan, puluhan, ratusan, dan yang di belakang komanya itu persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Untuk lebih memahami, kita coba ke soal ya. Nah, namun sebelum kita ke soal, kalian boleh dibaca dulu ini ya, cara penulisan dan pembacaan dari pecahan desimalnya. Di sini ya, ada 0,5 ini. Nah, 0,5 dibaca 0,5, 1,25 dibaca 1,25. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya, bukan latihan, contoh soal. Ke yang 1/2 dulu ya. Yang ini 1/2 anggap saja belum ada hasil ya, 0,5. Nah, 1/2 ini pertama-tamanya adalah kalian apabila ingin mengubah pecahan biasa ke desimal itu, ubahlah penyebutnya menjadi 1/10 atau 1/100 atau 1/1000 ya, tergantung angka yang tergantung angka penyebut yang ditanyakan ya, atau yang dicantumkan di soal ya. Nah, berhubung ini adalah angka 2, maka angka 2 itu lebih dekat ke 10, 100 atau ke 1000. Jelas itu lebih ke 10 ya, karena ada angka yang bisa dikalikan dengan angka 2 dan hasilnya 10, yaitu angka 5 ya. Nah, maka penyebut dan pembilangnya dikalikan dengan angka 5. 1 dikali 5 sama dengan 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Dapatlah 5/10 ya. Nah, 5/10 ini kan bentuknya masih pecahan biasa. Kita kan fokusnya mau mengubah ke pecahan desimal ya. Nah, sekarang perhatikan. Di sini kan penyebutnya 10 ya, maka kalau penyebutnya itu 10, otomatis ya mutlak itu harus ada angka 1 di belakang koma ya, ini ya. Harus ada angka 1 pertama ini ya. Nah, ini 5-nya dari mana, Bu? Dari pembilang sini. Nah, pembilangnya kalian tinggal pindahkan ke sini ya, di belakang koma. Jadi 5-nya di belakang. 0-nya dari mana? 0-nya karena di sini angka 5 ya, tidak memiliki angka lain lagi, maka di sini bisa kalian tuliskan langsung 0 ya. Jadi 0,5. Beda halnya dengan misalnya nanti ya, angkanya lebih dari 1. Kita coba ke yang kedua ya, 3/4. 3/4 ini bisa kita ubah ke pecahan desimal. Sama ya. Pertama itu diubah dulu penyebutnya ke 1/10, 100 atau 1000. Karena 4 itu tidak bisa dikali dengan angka manapun yang menghasilkan 10, maka otomatis kita move ya, kita pindah ke angka yang selanjutnya itu 1/100. Nah, di sini dapat deh. Nah, 3 dikali 25, 4 dikali 25 itu ya hasilnya 100. 3 dikali 25, 75. Dan 4 kali 25 itu 100. Dapatlah hasil 75/100. Nah, sekarang kita ubah pecahan ini ke pecahan desimal. Karena di sini karena di sini penyebutnya 100 ya, maka perhatikan ya, harus ada 2 angka di belakang koma ya. Oke, nah ini 2 angka di belakang koma. Dari mana, Bu, angkanya? Dari sini. Nah,
pindah saja ke sini. 75-nya langsung ke belakang koma ya. Nah, dua angka. Nolnya dari mana? Nolnya karena tidak ada angka lagi ya selain 75, maka langsung saja di sini 0,75. Begitu ya. Nah, kita ke yang ke seperseribuan ya, 5/8. Nah, karena 8 itu tidak bisa dikalikan dengan angka pun menghasilkan 10 dan 100, maka kita langsung ke yang 1000 ya. Ini hanya contoh saja. Nah, jadi 8-nya itu ya dicari angka berapa yang hasilnya 1000, yaitu 125 ya. 8 kali 125, 5 kali 125, hasilnya sudah bisa kita lihat ya, 625/1000. Nah, karena di sini ingat ya, 1000 itu harus ada 3 angka di belakang koma ya. Nah, jadi otomatis langsung ke sini saja ya. Nah, 625-nya disimpan di belakang ya. Nolnya dari mana? Dari sini ya, karena tidak ada angka lain ya selain 625 ya, yang mana 625 ini dibutuhkan ya sebagai 3 angka di belakang koma karena penyebutnya adalah 1000. Jadi langsung saja kita bubuhi ya, tuliskan 0, di depannya ya, menjadi 0,625. Begitu, mudah-mudahan kalian paham ya. Sekarang kita ke cara mengubah pecahan desimal ke biasa. Ini tinggal dibagi saja ya. Kita coba yang 0,75 ya ini ya. Nah, 0,75 itu kan 75/100 kalau kita tuliskan ya. Nah, 75/100 berarti masing-masing oh sebentar. Dari mana ini 75/100 ya? Jangan ujuk-ujuk. Dari angka 0,75. Nah, ini ya maksud Ibu. Pertama sudah Ibu kasih tanda panah ya. 75 itu dari angka ininya nih. Dari dua angka di belakang komanya ya. Nah, 100-nya dari mana? 100-nya dari lihat ini ya, 0,75 itu kan ada dua angka di belakang koma, otomatis penyebutnya itu harus 100. Kalau satu angka tadi kata Ibu berapa berarti? Kalau satu angka di belakang koma berarti 10 ya. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing dibagi ya pembilangan dan penyebutnya dengan angka yang sama. 75 dibagi 25 sama dengan 3. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Seperti itu ya anak-anak. Mudah-mudahan kalian tidak pusing ya. Kita lanjut ke yang terakhir, itu persen. Nah, bilangan yang menggunakan lambang persen dinamakan persen. Misalnya 30%. Mungkin kalian pernah melihat ya, kalau misalnya kalian ke mall atau berbelanja ya di suatu tempat itu ada diskon katanya 20%, 50% dan sebagainya ya. Nah, persen itu artinya per 100 itu. 30% sama nilainya dengan 3/10 atau kita sederhanakan menjadi 3/10 ya. Kalau tentang menyederhanakan kalian sudah belajar ya sama Ibu 2 minggu kemarin kalau nggak salah, atau di minggu-minggu sebelumnya ya. Nah, itu 3/10-nya dari 30 dibagi 30 ya. Maaf, 30 dibagi 10 sama dengan 3, 100 dibagi 10 sama dengan 10. Jadi sederhananya 3/10 ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke persen atau sebaliknya ya. Yang pertama kita perhatikan dulu ya. Yang pertama itu kita ke sini. Pecahan biasa ke persen. Contoh ya, ada 1/2. 1/2 itu pertama kita, di sini ada dua cara ya. Kalian tinggal pilih saja yang lebih mudah yang mana ya. Yang pertama itu dikalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama ya. Nah, contoh 1/2 dikali 50 ya, sama dengan 50/100, jadi 50%. Kalau cara pertama dirasa sulit, kalian tinggal lanjut ke cara yang kedua ya. Pilih, maksudnya bukan lanjut. Tinggal pilih yang cara kedua itu kalau misalnya lebih gampang. 1/2-nya itu karena ini persen ya, yang ditanyakan otomatis bukan 10 atau 1000, tapi dikali 100. 1/2 dikali 100 sama dengan ya, sini ini sama dengan 100/2 ya. Jadi ininya tidak berubah jadi 100/100 ya, karena di sini penyebutnya tetap penyebutnya yaitu 2 ya. Jadi 1 dikali 100 sama dengan 100 ya. Jadi ininya tidak dikalikan 2 dikali 100 tidak ya, jadi 200 tidak. Jadi langsung saja itu penyebutnya tetap 100/2. 100 dibagi 2 sama dengan berapa? 50
Jadi 50%. Harus hati-hati ya, ingat tidak dikalikan. Penyebutnya tidak dikalikan. Jadi hanya pembilangnya saja yang dikalikan. Seperti itu. Ya. Nah, yang kedua yaitu persen ke pecahan biasa. Kita lihat ya, yang 25% atau yang 50%. Sama saja ya, nanti kita akan bahas satu-satu. 25%. Nah, otomatis kalau 25% itu ya ingat 25 per 100. Nah, caranya itu dibagikan ya ke angka yang sama. Apa yang dibagikannya? Pembilang dan penyebutnya. Contoh, 25 dibagi 25, 100 dibagi 25 sama dengan 1 per 4. Nah, contoh yang kedua 50%. 50% berarti 50 per 100. 50 per 100 dibagi 50 ya, masing-masing 50 sama dengan 50 dibagi 50 1, 100 dibagi 50 sama dengan 2 ya. Seperti itu anak-anak, mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian tidak bingung ya. Kalau misalnya ada sedikit kesulitan, wajar, namanya juga belajar ya, kita harus tetap semangat. Oke? Nanti Ibu akan konfirmasikan ya latihan yang harus kalian kerjakan di buku paket. Nanti menyusul saja di grup ya. Sekian dulu dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.